Welcome back to Enda Ceria Channel. Jangan katakan hal-hal kecil dengan banyak kata, tapi katakanlah sesuatu yang besar dengan sedikit kata. Demikian juga pada matematika. Pada matematika itu seringkali kita gunakan hal-hal yang besar, kalimat yang banyak sekali kita gunakan atau kita lambangkan dengan sebuah notasi. Nah, untuk itu kita bahas tentang inverse sebuah matriks. Penasaran kan ya? Let's check this video. Anak-anakku yang smart, jika A dan B adalah dua buah matriks persegi yang berordo sama, sedemikian hingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas, ya, maka A disebut inverse dari B dengan ditulis B pangkat min 1 membacanya adalah B inverse atau inverse dari matriks B. Demikian juga B juga bisa disebut sebagai inverse A, maka ditulis dengan A inverse seperti ini, ya. Dan kedua matriks itu dikatakan dua buah matriks yang saling inverse, ya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini ya, khusus untuk matriks yang berordo 2x2. Diketahui matriks A adalah matriks 5, 7, 2, 3, maka inverse dari matriks A adalah seperdeterminan A. Untuk menentukan determinan A, kita kalikan elemen pada diagonal utama, yaitu 5 dikali 3 atau 3 dikali 5, kemudian dikurangi hasil kali dari elemen pada diagonal samping, yaitu 7 dikali 2. Nah, 3 dikali 5 hasilnya 15, 7 dikali 2 hasilnya 14, 15 dikurangi 14 hasilnya 1. Jadi 1 per 1, maka ini hasilnya adalah 1. Nah, untuk seperdeterminan A-nya sudah kita hitung. Nah, sekarang kita lanjut dengan adjoint dari A. Adjoint dari A adalah elemen pada diagonal utama kita tukar tempatnya. Jadi yang 5 dan 3 ini kita tukar, 3-nya menjadi elemen yang kita letakkan pada baris pertama kolom pertama, dan 5 kita letakkan pada baris kedua kolom kedua. Kemudian elemen pada diagonal samping kita tulis lawannya. Yang mula-mula 7 maka kita tuliskan min 7, yang mula-mula 2 kita tuliskan min 2. Maka kalau 1 dikali matriks 3 min 7 min 2, 5, maka hasilnya tetap matriks 3 min 7 min 2, 5. Karena kita ingat sifat dari operasi perkalian matriks, jika suatu matriks dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita cek apakah benar kalau matriks A dikalikan inverse-nya, hasilnya adalah matriks identitas. Kita coba cek ya. Matriks A tadi nilainya adalah 5, 7, 2, 3. Sedangkan inverse dari matriks A tadi masing-masing elemennya adalah 3, min 7, min 2, 5. Nah, kita coba kalikan. Untuk memperoleh matriks pada baris pertama kolom pertama, kita kalikan baris pertama dikali kolom pertama. Maka hasilnya 5 dikali 3, 15, ditambah 7 dikali min 2, yaitu min 14. Kemudian pada
baris pertama kolom kedua, kita kalikan baris pertama dan kolom kedua, yaitu 5 dikali min 7 hasilnya min 35, sedangkan 7 dikali 5 hasilnya plus 35. Kemudian elemen matriks berikutnya yaitu baris kedua kolom pertama, kita kalikan yang baris kedua dengan kolom pertama, maka muncul bilangan atau hasil 2 kali 3, 6, 3 dikali min 2 hasilnya min 6. Kemudian yang terakhir elemen yang letaknya pada baris kedua kolom kedua, kita kalikan baris kedua dengan kolom kedua, berarti 2 dikali min 7 min 14, 3 dikali 5 hasilnya plus 15. Maka sekarang kita tinggal menyederhanakan. 15 kurangi 14 itu 1, min 35 ditambah 35 itu 0, 6 kurangi 6 itu 0, dan terakhir min 14 ditambah 15 yaitu 1. Nah, ini kan matriks identitas kan ya, maka sudah benar kalau sebuah matriks dikalikan inversnya maka hasilnya adalah matriks identitas. Nah, sekarang kita lanjut dengan matriks yang berordo 3 kali 3. Untuk matriks yang berordo 3 kali 3, jika matriks B elemennya adalah A, B, C pada baris pertama, D, E, F itu baris kedua, dan G, H, I itu baris ketiga, maka inverse matriks B adalah seperdeterminan B dikalikan adjoint B, dengan adjoint B adalah transpos dari kofaktor B. Jadi bisa kita tuliskan di sini untuk kofaktornya kita lambangkan K11, artinya kofaktor yang terletak pada baris pertama kolom pertama. Kalau di sini tertulis K12 artinya kofaktor yang terletak pada baris pertama kolom kedua. Di sini dituliskan K32 artinya kofaktor yang terletak pada baris ketiga kolom kedua. Tetapi setelah dicari kofaktornya, kita tentukan transposnya, jangan lupa. Jadi untuk mencari adjoint dari B adalah transpos dari kofaktor B. Nah, untuk transpos dari kofaktor B berarti dari matriks ini susunannya kita ubah baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Maka adjoint dari B bisa kita tuliskan demikian: K11, K12, K13 sebagai kolom. Kemudian yang mula-mula K21, 22, 23 sebagai baris sekarang menjadi kolom kedua. Demikian juga untuk kolom ketiganya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Contoh berikut. Sebelum contoh, maka untuk menentukan kofaktornya, di sini saya tulis lagi untuk matriksnya ya supaya nggak bingung. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Saya tuliskan matriksnya lagi. Maka untuk menentukan K12, maksud saya K11, ini perhatikan di sini K11. K11 itu artinya elemen dari matriks B di mana yang baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan. Mana yang baris pertama? Ini baris pertama. Ini kolom pertama. Maka di sini muncul E, F, H, I. Paham kan ya? Nah, sekarang yang ini coba dengan yang kedua. Yang kedua ini tadi kan letaknya K21 ya. Karena tadi kan transpos berarti letaknya kan dibalik ya, ditukar baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Berarti ini tadi adalah letak dari 21. Berarti baris kedua dicoret, baris ketiga maksud saya kolom pertama dicoret ya.
baris keduanya ini, kolom pertamanya ini. Maka sekarang tinggal B, C, H, I. Maka di sini tertulis B, C, H, I. Nah, untuk yang lain caranya sama. Nah, oke, sekarang kita lihat pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu diketahui matriks D adalah matriks yang elemen baris pertamanya adalah 3, -1, 4. Elemen pada baris kedua adalah -4, 0, 1. Dan baris yang terakhir adalah 1, 2, -2. Nah, untuk mencari inverse dari D, bisa kita tuliskan notasinya yaitu D inverse. Rumusnya adalah seperdeterminan D dikali adjoint dari D. Nah, sebelum kita mencari semuanya atau inversenya, kita cari satu persatu yaitu determinannya. Determinan dari matriks D adalah, kita hitung, elemen pada diagonal utamanya kita kalikan. Nah, untuk yang lainnya kita bisa menuliskan bantuan. Kolom pertama dan kedua kita tuliskan di samping kolom ketiga untuk menentukan diagonal utama dan diagonal samping yang lainnya. Kita tuliskan di sini ya, 3 -41 -1 02. Maka elemen pada diagonal utama yang lainnya yaitu ini, -1 1 1. Kemudian pada diagonal utama yang lain ada 4 -4 dan 2. Ya, maka kita kalikan di sini 3 kali 0 kali -2. Ya, ini. Kemudian -1 dikali 1 dikali 1. Kemudian yang diagonal utama yang terakhir yaitu 4 dikali -4 dikali 2 ya. Kemudian sekarang yang diagonal samping. Diagonal sampingnya ada ini 4 0 1. Kemudian ada 3 1 2 dan yang terakhir ada -1 -4 -2. Maka ketiganya kita jumlahkan hasil kalinya. Maka hasil penjumlahan dari hasil kalinya adalah -2. Kemudian yang diagonal utama, penjumlahan dari hasil kali diagonal utamanya adalah -33. Ya, kalau dikurangi -2 berarti kan sama saja ditambah 2. Maka hasilnya adalah -31. Jadi kita sudah menemukan determinan D-nya adalah -31. Sekarang kita cari adjoint D-nya dengan cara yang sudah Ibu sampaikan tadi. Maka untuk mencari adjoint dari D adalah hasilnya -2 6 -1 -7 -10 -19 -8 -10 dan terakhir adalah -4 ya. Masing-masing ini kita peroleh dengan mengalihkan diagonal utama dikurangi diagonal samping dari masing-masing elemen dari transpos kofaktor D ya. Sehingga hasil akhirnya inverse dari D itu adalah -31 dikalikan -2 6 -1 -7 -10 -19 -8 -10 dan -4. Maka hasil akhirnya adalah ini. Ini adalah inverse dari matriks D. Demikian tadi penjelasan dari Ibu tentang inverse suatu matriks. Mudah kan ya? Nah, kalau kalian belum jelas juga, maka kalian bisa replay video ini. Kalau sudah jelas, jangan lupa like,
komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian dapat info update terbaru dari Enda Ceria Channel. Demikian penjelasan Ibu tentang inverse suatu matriks. See you.